Bin Smith berencana melaporkan balik pelapornya, yaitu Husin Shihab, terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Husin sebelumnya melaporkan Bahar dan Egy Sujana ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan keduanya yang menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menariknya, apa yang dilakukan Habib Bahar adalah mungkin karakter beliau ya dalam menegakkan apa yang menjadi amar ma'ruf nahi mungkarnya beliau. Dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan itu saya pikir masih dalam koridor-koridor yang masih bisa dimaklumi, karena dalam konteks keislaman juga apa yang disampaikan Habib Bahar itu penegakan apa yang menjadi keyakinan beliau. Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya di setiap persidangan ketika pledoi. Sekali perlu juga, walaupun terus terang kalau sikap saya berharap dua-duanya nggak diproses. Terlalu cemen bangsa ini kalau kerjanya ya lapor-melapor seperti kurang kerjaan saja. Toh itu masih wilayah perbedaan pendapat. Yang namanya orang dikritik itu biasa. Bahwa beliau menyatakan yang benar, begitu loh. Karena kalau dari pemicunya kita lihat mungkin ada dugaan yang dilakukan oleh Pak Dudung sendiri gitu loh, dugaan terhadap penista terhadap agama begitu. Untuk apa? Bagi saya risiko paling kecil di penjara, Bang Karni. Risiko terbesarnya saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu. Dan saya mengambil risiko itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat. Bagian dari kritik keras terhadap beliau supaya beliau juga paham soal agama, karena bukan ruangnya mungkinnya seorang jenderal bicara soal agama, karena setiap orang kan punya profesi dan bagian tertentu. Bahar bin Smith dipolisikan usai kritik KSAD Dudung. Refli Harun, kalau hukum begini terus, habis negeri ini. Ahli hukum tata negara Refli Harun menyoroti kasus ujaran kebencian yang menyeret nama Bahar bin Smith. Seperti diketahui, Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus menyebar ujaran kebencian. Usai video ceramahnya saat mengkritik KSAD Dudung viral di media sosial. Bahar bin Smith dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, atas dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian usai mengkritik KSAD Dudung. Menanggapi adanya pelaporan tersebut, Refli Harun menilai bahwa Indonesia semakin menunjukkan tidak adanya demokrasi. Pasalnya, orang yang tegas melontarkan kritik terhadap pemerintah kini justru diburu untuk dilaporkan dan ditangkap. Menurut Refli Harun, jika penegakan hukum di Indonesia terus seperti ini, maka negara ini bukan lagi negara yang demokratis. Kalau penegakan hukum begini caranya, maka habis negara ini. Apa ya? Habis waktu kita mempermasalahkan ucapan orang, kata Refli Harun seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube-nya. Refli Harun mengatakan bahwa pihak yang melaporkan Bahar bin Smith ke polisi tidak memiliki kapasitas dan legitimasi untuk melaporkan. Karena menurutnya pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Bahar bin Smith hanyalah sebuah kritik terhadap KSAD Dudung. Refli Harun bahkan mengaku bingung lantaran saat ini banyak pihak yang terkesan mengincar orang-orang yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi untuk dilaporkan ke polisi. Saya juga heran kenapa ada kelompok masyarakat yang gemar melaporkan orang lain dan orang lain itu pasti mereka yang kritis kepada Presiden Jokowi, ujar Refli Harun. Ini sebenarnya aneh bin ajaib. Ada kelompok masyarakat yang seperti ini, yang begitu mudah sekali tersinggung marah ketika katakanlah ada pejabat yang dikritik. Kalau begitu kita tidak usah ada demokrasi. Begitulah imbuhnya. Lebih lanjut, Refli Harun menilai bahwa pelaporan Bahar bin Smith ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan menurut saya ketika orang mengunderline pernyataan Jenderal Dudung lalu tiba-tiba dipidanakan dengan menggunakan pasal-pasal yang seperti digunakan untuk Habib Rizik, yaitu penyebaran berita bohong dengan ancaman 10 tahun. Allahu Akbar. Begitulah ucapnya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kepada staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman perlu menahan diri untuk tidak membuka perseteruan dengan penceramah Habib Bahar bin Smith terus berlanjut. Setelah adanya pihak yang mengadukan Bahar Smith ke Polda Metro Jaya atas tuduhan memelintir pernyataan Dudung. Sungguh tak elok seorang KSAD berseteru dengan rakyat, apalagi selama ini TNI selalu mengklaim berasal dari rakyat, ujar Jamiluddin di Jakarta, Kamis 23 Desember. Menurut Jamiluddin,
Sebagai KSAD, Dudung sebaiknya meluruskan jika ada rakyat yang dinilai lancang dalam berbicara. Dudung, kata dia, tak semestinya memberi sanksi kepada seseorang rakyat biasa. KSAD Dudung sebaiknya ngomong untuk meluruskan Habib Bahar kalau memang dinilai salah jalan. Begitulah jelasnya. Dikatakan Jamiluddin, pendekatan ini lebih pas dan konsisten dengan slogan TNI berasal dari rakyat. Kalau ngomong, berarti KSAD Dudung yang punya inisiatif menemui Habib Bahar. Ngobrol lebih informal, akan lebih mengena dalam menyelesaikan perseteruan tersebut. Demikian Jamiluddin. Sebelumnya pada video yang beredar di media sosial, Habib Bahar yang sedang memberikan ceramah di hadapan jemaah yang menyinggung nama Jenderal Dudung. Mulanya dia menyindir seseorang yang menurutnya baliho yang menurunkan baliho ex Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Diketahui orang yang menurunkan baliho Habib Rizik ialah Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat ini masih menjabat Pangdam Jaya. Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Mana jenderal yang kemarin nurunin baliho Habib Rizik yang ngomong bubarkan saja FPI? Kata Habib Bahar dikutip Kamis 23 Desember. Pada video yang viral itu, Habib Bahar menyebut aksi sosial FPI di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Kok enggak kelihatan di Semeru mana? Kok enggak kelihatan di Semeru? Kok FPI yang ada di sana? Kok enggak ada poster dia di sana? Yang ada baliho-baliho Habib Rizik di Semeru. Kemanusiaan, bantu masyarakat, kata Habib Bahar. Habib Bahar lantas menyinggung pernyataan Jenderal Dudung yang menyebut organisasi Papua Merdeka sebagai saudara. Habib Bahar juga menyinggung ucapan Jenderal Dudung soal berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Pada video berbeda, Jenderal Dudung menceritakan cara berdoa yang biasa dilakukan usai sholat. Ucapan itu membuat Deddy Corbuzier, Deddy tertawa terbahak-bahak. Mantan Pangdam Jaya itu mengatakan berdoa cukup memakai bahasa Indonesia. Video saat Habib Bahar menyampaikan wasiat itu kini tersebar luas di media sosial, seperti yang diunggah oleh akun YouTube Ronald Sugeng dan Ferian Apriansyah yang dilihat Senin 20 Desember. Habib Bahar melanjutkan jika ke dalam waktu dekat ini dirinya kembali dijebloskan di dalam penjara atau tiba-tiba dia menghilang secara misterius karena diculik atau dibunuh, maka dia meminta kepada jamaah yang hadir untuk meneruskan perjuangan dakwahnya. Jikalau besok atau lusa atau kapanpun saya di penjara, saya ditangkap atau saya diculik atau saya dibunuh, berjanjilah kalian semua, bersumpahlah kalian semua, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangannya setelah saya keluar penjara. Sampai saat ini saya nyalakan. Jangan pernah kalian padamkan saudara-saudara, kata Habib Bahar penuh semangat. Allahu Akbar, sahut para jemaah. Masih dengan wasiat tersebut, penceramah asal Manado itu juga minta para pengikutnya untuk tidak berhenti mewartakan kebenaran demi agama Islam dan demi Indonesia. Jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah letih untuk menegakkan keadilan. Jangan pernah mundur sampai hancur demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sambung Bahar dengan suara yang menggelegar. Sebagaimana diketahui saat ceramah Habib Bahar bikin kesal, banyak lapisan masyarakat Indonesia termasuk TNI yang sampai membuat video yang menyatakan bakal mencari Habib Bahar. Setelah beberapa kali penceramah berambut pirang itu menyerang KSAD Dudung Abdurrahman. Tidak hanya itu, Habib Bahar juga kini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus SARA. Pihak Polda Metro Jaya telah mengkonfirmasi laporan tersebut.